Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sifatul Alim dengan NIM 210801524. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Hubungan Fashion Development terhadap Impulsive Buying dalam Belajar Online pada Mahasiswa UHAMKA 5 Jakarta Selatan. Pertama-tama, saya akan memaparkan latar belakang. Berdasarkan data yang diungkap Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kominfo, menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 171 juta pengguna internet, dengan setiap tahunnya tumbuh sebanyak 10,2% atau sekitar 27 juta jiwa. Seiring bertambahnya jumlah pengguna internet, ini menjadikan para perilaku industri untuk memanfaatkan produk penjualannya melalui e-commerce. Di Indonesia, perkembangan internet dalam dunia bisnis dapat dilihat dari kemunculan berbagai marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Menurut Larasati dan Diani pada 2014, mahasiswa pada fase remaja tingkat akhir memiliki beberapa ciri seperti cenderung terpengaruh marketing atau penjualan, kurang berpikir realistis atau tanpa pertimbangan, tidak menghemat, serta mudah dibujuk sehingga hal ini membuat para remaja berperilaku impulsif, khususnya dalam hal belanja. Lalu menurut Amos pada tahun 14 mengemukakan bahwa berdasarkan hasil kajian dapat diungkap bahwa tingkat impulsif buying sekitar antara 40% hingga 80% tergantung pada kategori produk yang dipilih. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat impulsif buying. Berdasarkan kategori produk tersebut, produk fashion merupakan salah satu jenis produk yang ditawarkan baik secara online maupun offline, dan tercatat sebagai produk yang paling diminati oleh sebagian besar konsumen. Menurut Siswandari pada tahun 2005 mengatakan bahwa semua produk, khususnya produk fashion berupa pakaian, sebesar 42,42%, merupakan kategori yang paling sering mengalami belanja secara impulsif oleh mayoritas konsumen. Fashion yang merupakan bagian dari gaya hidup seseorang merujuk pada cara penyampaian dan penampilan melalui pemilihan pakaian, aksesoris, model, rambut, dan make up. Menurut Seneman pada 2011, selain itu fashion juga dianggap sebagai refleksi diri, selera, nilai-nilai identitas, serta perbedaan kelas sosial individu. Lalu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya sampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara fashion development terhadap impulsif buying dalam belanja produk online pada mahasiswa UHAMKA 5 Jakarta Selatan. Lalu tujuan penelitian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka saya dapat memberitahukan tujuan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada hubungan antara fashion development dan terhadap impulsive buying dalam belanja produk online pada mahasiswa OHAMKA 5 Jakarta Selatan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis sendiri itu menjadi bahan rujukan dan tumpuan dalam penelitian selanjutnya, lalu menjadi acuan pada topik terkait di kemudian hari baik dalam bidang psikologi, kesehatan mental, manajemen pasar, maupun budaya dan agama. Lalu manfaat praktisnya memberikan wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai fashion development, impulsive buying, dan hubungan antara keduanya untuk menjadikan gaya hidup yang lebih baik. Lalu di sini ada tinjauan pusaka. Menurut Oscars pada 2004, fashion dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dan jenis
prosedur atau cara bertindak yang dilakukan oleh seseorang atau yang melibatkan keterlibatan individu. Di sisi lain, keterlibatan involvement merupakan motif yang mendorong seseorang untuk tertarik atau berkeinginan membeli suatu produk atau mengkonsumsi jasa yang ditawarkan, baik disebabkan oleh penampilan yang menarik maupun oleh situasi yang memungkinkan individu untuk melakukannya. Lalu, menurut Istiqlal, impulsif buying merupakan belanja yang seringkali tidak terduga atau tidak terencana dan melakukan secara spontan di tempat peristiwa terjadi. Pembeli mengambil keputusan membeli ketika melihat suatu produk dan mengalami perasaan yang mendadak, merasakan emosi yang kuat, dan dilanjutkan dengan keinginan perasaan untuk segera membeli. Lalu di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian ini yang saya gunakan itu metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data menggunakan kuesioner secara tertutup melalui Google Form. Lalu teknik pengambilan data yang saya gunakan yaitu non-probability sampling. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu 71 siswa UHAMKA Limau Jakarta Selatan. Lalu ada teknik analisa data. Analisa data dilakukan menggunakan model analisa kolerasi, melakukan perangkat lunak SPSS, statis, mode 25. Lalu di sini ada instrumen penelitian. Di sini ada 2 skala, yaitu skala fashion development dan skala impulsive buying. Dari fashion development ini menggunakan skala fashion development yang mengacu pada model dasar keterlibatan produk konsumen yang dikemukakan oleh Peter dan Armstrong pada tahun 2013 yang memiliki 3 item. Yang sudah dihitung reliabilitasnya itu 0,851. Lalu selanjutnya ada skala impulsive buying. Skala impulsive buying menggunakan skala IBTS atau disebut Impulsive Buying Tendency Scale yang dikemukakan oleh Basfer Falcon dan Astrid Herabadi pada tahun 2001 yang memiliki 27 item yang sudah dihitung reliabilitasnya yaitu 0,854. Lalu di sini ada hasil penelitian validitas. Di sini ada hasil validitas dari impulsive buying. Terdapat 14 item yang tidak valid karena jumlah responden 70, maka signifikannya 5%. Pada distribusi nilai errable statis, maka diperoleh nilai errable sebesar 0,235. Jika dihitung lebih dari errable dinyatakan valid, sedangkan jika nilai R hitung lebih kurang dari errable dinyatakan tidak valid. Lalu selanjutnya ada validitas dari fashion development. Terdapat 12 item yang tidak valid karena jumlah responden 70, maka signifikan 5% pada distribusi nilai R-table statistik. Maka diperoleh nilai R-table sebesar 0,235. Jika R hitung lebih besar dari R-table, maka dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai R itu kurang dari R-table, maka dinyatakan tidak valid. Lalu di sini ada hasil dari reliability statis dari fashion development dan impulsive buying. Dari fashion development ini jumlah kornbak alfanya itu 0,851, sedangkan impulsive buying jumlah kornbak alfanya 0,854. Jika kuesioner dinyatakan reliable, maka nilai R kornbak alfanya lebih dari 0,6. Maka dinyatakan kedua variabel ini dinyatakan reliable. Maka selanjutnya di sini ada hasil korelasi. Nilai C 2 telet yaitu 0,00. P kurang dari 0,1 menunjukkan hubungan yang signifikan.
Hubungan R-hitung persen korelasi yaitu 0,803, maka hubungan berada pada kategori kuat. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Maka ditemukan hasil adanya hubungan yang positif signifikan antara fashion influencer terhadap impulsif buying dalam belanja online pada mahasiswa UHAMKA 5 Jakarta Selatan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.